Yang selanjutnya materi kuliah umum dengan tema kolaborasi lintas profesi di lingkungan masyarakat jasa konstruksi dengan pembicara Bapak Didik Haryanto. Untuk subbab dari materi kuliah umum itu yang pertama ada kolaboratif ekosistem, lingkungan profesi, pengenalan SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan yang terakhir standar ketiga di dunia konstruksi. Saya akan menjelaskan pembahasan dari collaborative ecosystem. Dalam collaborative ecosystem ada dua proses, yaitu kolaboratif dan manajemen kolaborasi. Dua konsep tersebut saling terkait dalam konteks dunia kerja maupun organisasi atau proyek. Yang pertama, proses kolaboratif adalah tahapan interaktif yang dilalui oleh individu atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama juga. Proses ini menekankan interaksi komunikasi dan kontribusi aktif dari setiap pihak yang terlibat. Seperti salah satu caranya adalah berbagi ide, informasi, dan tanggung jawab. Proses ini lebih berbasis dengan kepercayaan dan komunikasi terbuka, dan lebih fokus kepada hasil bersama daripada pencapaian individu. Lalu ada manajemen kolaborasi, proses mengatur dan memfasilitasi dan mengoptimalkan kerjasama antar individu atau tim agar berjalan lebih efektif dan efisien. Ini mencakup penggunaan teknologi, metode, dan serta peran manajerial untuk mendukung kolaborasi. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan dalam konstruksi bangunan komponen ruang seperti lantai. Di slide ini ada 4 poin yang menjadi kasus yang sering terjadi dalam pembuatan lantai. Yang pertama adalah retak atau pecah di lapisan lantainya. Bisa akibat campuran beton yang tidak sesuai atau beban yang berlebih. Lalu ada penurunan atau settlement karena tanah dasar yang tidak stabil atau pemadatan kurang baik. Terus ada permukaan yang tidak rata. Itu kesalahan dari proses pengacoran atau juga dari pelaksanaan skripnya. Yang terakhir adalah finishing yang mengelupas atau rusak. Itu bisa jadi karena kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan standar atau kualitasnya tidak bagus juga. Dan 4 kasus tersebut bisa terjadi karena perencanaan struktur lantai yang kurang tepat atau kurang detail, atau juga pelaksanaan kerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Di slide ini saya akan menjelaskan kegagalan konstruksi bangunan komponen ruang khusus untuk di area dinding. Dalam slide ini ada 3 poin atau 3 kasus yang terjadi. Yang pertama adalah retak rambut atau retak struktural yang terjadi karena pergerakan struktur, penyusutan, atau sambungan antar material. Bisa jadi karena ada pergerakan di pondasi atau struktur bawahnya. Lalu ada lembab dan jamur karena rembesan air dari luar atau bocoran pipa, dan tidak ada water barrier atau pelapis anti air pada finishing dinding. Jadi gampang
lembab. Lalu yang terakhir adalah dinding miring atau dinding yang tidak presisi akibat kesalahan pelaksanaan atau bahan bangunan yang tidak standar, atau juga adukan plesteran yang tidak tepat. Di slide berikutnya adalah kegagalan konstruksi bangunan komponen ruang, khusus untuk di area plafon. Di sini ada 3 kasus yang sering terjadi, yaitu mulai dari runtuh atau ambles. Bisa jadi karena rangka plafon yang tidak kuat atau sambungan antara plafon dan rangkanya masih kurang tepat atau lemah, jadi membuatkan plafonnya runtuh. Lalu ada timbul noda atau lembab yang sering terjadi kalau keseringan bocor dari atap atau pipa air dari atas plafon rembes. Dan yang terakhir adalah plafon yang retak atau bergelombang karena perubahan suhu atau kelembapan atau kesalahan pemasangan yang menyebabkan plafon terjadi retak atau bergelombang. Berikutnya adalah kegagalan konstruksi bangunan komponen ruang khusus untuk di bagian mechanical, AC, plumbing, dan yang lain-lainnya. Untuk yang pertama, yang sering terjadi adalah kebocoran pipa air bersih dan kotor, atau kesalahan instalasi jalur pipa yang tersembunyi dalam dinding atau lantai. Lalu ada pompa air yang kadang tidak stabil tekanannya atau sering macet. Lalu ada sistem AC yang tidak berfungsi secara efisien. Berikutnya adalah beberapa kegagalan dari komponen ruang elektrikal. Yang pertama adalah korsleting, dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan. Lalu panel distribusi yang tidak sesuai kapasitasnya, tidak menggunakan sistem pembunyian atau grounding saat memasangkan kabel kelistrikan, atau instalasi kabel tidak sesuai dengan standar SNI atau PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik), sambungan kabel yang longgar dan mudah terbakar, dan pencahayaan tidak merata atau mati total. Lingkungan profesi. 1. Ekonomi kreatif atau ekraf. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan inovasi, di mana kekayaan intelektual menjadi aset utama. Bidang ini mencakup industri seperti desain interior, kuliner, arsitektur, film, musik, dan fashion. Dalam lingkungan profesi desain, ekonomi kreatif mendorong pada profesional untuk menghasilkan karya yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika dan ekonomi. Yang kedua, ada jasa konstruksi atau jakson. Jasa konstruksi merupakan bidang yang mencakup seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek, bangunan, dan infrastruktur. Dalam konteks profesi desain interior, jasa konstruksi sangat penting karena menjadi penghubung antara konsep desain dengan realisasi fisiknya melalui kolaborasi antara desain, arsitek, kontraktor, dan tenaga teknik lainnya. Yang ketiga, ada SDGs atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan global
yang ditetapkan oleh PBB untuk dicapai hingga tahun 2030 yang mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam proses desain dan konstruksi, SDGs mendorong terciptanya ruang yang ramah lingkungan, efisien energi, dan inklusif sebagai bagian dari kontribusi terhadap keberlanjutan planet dan kesejahteraan manusia. Definisi SMKK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. SMKK merupakan pemenuhan standar keempat yaitu berupa keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di sini ada dasar hukum pelaksanaan SMKK. Dari pertama adalah ada K3 dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 mengenai tentang keselamatan kerja mencakup pelindungan keselamatan bagi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan serta mengatur tanggung jawab pengusaha dan pengurus tempat kerja untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Lalu ada pula di Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha termasuk hak dan kewajibannya kedua belah pihak seperti status kerja, upah, waktu kerja, cuti, dan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan guna menciptakan keadilan dan perlindungan dalam dunia kerja. Kemudian pada SMK 3 ada dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman SMK 3 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Kemudian ada peraturan pemerintah PURP nomor 21 PRTM 2019 tentang pedoman SMKK dan dilanjut dengan pembaharuan Permen PURP nomor 10 PRTM 2021 tentang pedoman SMKK. Di sini mengaitkan tentang pedoman dalam meningkatkan standar keselamatan dan mutu pada setiap tahapan proyek konstruksi melalui penerapan sistematis manajemen risiko, pengawasan, serta kompetensi tenaga kerja konstruksi. Lalu selanjutnya ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi yang disebut K4. Yang pertama adalah setiap pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Yang kedua, standar keempat harus memperhatikan keselamatan teknik konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, keselamatan lingkungan. Yang ketiga ada penyedia jasa harus melakukan identifikasi biaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang pekerja konstruksi, dan sasaran dan program keselamatan konstruksi yang dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan. Lalu ada unit keselamatan konstruksi atau UKK dan biaya penerapan SMKK menurut SKH 1.122. Yang pertama ada penyiapan dokumen penerapan SMKK, kedua ada sosialisasi, promosi, dan pelatihan, ketiga alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, keempat asuransi dan perizinan, kelima personel keselamatan konstruksi, keenam fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, yang ketujuh rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas. Yang ke-8 ada konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, dan ke-9 kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk biaya pengujian atau pemeriksaan lingkungan. Struktur organisasi pengelola SMKK ada tugas dan tanggung jawabnya. Pada jabatan pimpinan tertinggi proyek, tugasnya dan tanggung jawabnya adalah menetapkan kebijakan keselamatan konstruksi, memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK dan pelaksanaan kegiatan, memastikan pelaksanaan keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi, menetapkan sasaran program keselamatan konstruksi, melaporkan kinerja penerapan SMKK kepada pengguna jasa. Kemudian pada jabatan pimpinan UKK, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinir
penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi, menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK, memastikan kegiatan keselamatan konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik, melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian pada jabatan petugas keselamatan konstruksi ada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan induksi keselamatan konstruksi, melaksanakan konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi di tempat, melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, dan melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun aksiden kepada manajer terhadap keselamatan konstruksi. Pada jabatan petugas tanggap darurat, memiliki tugas dan tanggung jawab melaporkan kejadian tanggap darurat kepada manajer atau koordinator keselamatan, dan konstruksi mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja kepada seluruh pekerja. Lalu pada jabatan petugas P3K, melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja dan memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik dan memastikan isi kode P3K sesuai dengan peraturan. Di sini ada syarat-syarat kontrak kerja konstruksi pada pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Mengungkapkan bahwa yang pertama, para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. Yang kedua, rumusan pekerjaan memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, masa pertanggungan memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Keempat, hak dan kewajiban yang setara memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pelayanan jasa konstruksi. Yang kelima, ada penggunaan tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Keenam, cara pembayaran memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. Yang ketujuh, ada uang prestasi memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Yang kedelapan, ada penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Yang kesembilan, pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Yang kesepuluh, keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ke-11, ada kegagalan bangunan memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu yang pertanggungjawabannya kegagalan bangunan. Yang ke-11, pelindungan pekerja memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Lalu ada pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. Lalu aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. Lalu jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Yang selanjutnya, standar ketiga di dunia konstruksi. Acuan utama untuk standar ini di Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan dan juga merujuk pada standar internasional seperti ISO 3864, lalu standar Amerika, OSHA, dan ANSI. Yang selanjutnya, kode warna standar K3. Di sini untuk warna merah itu berarti bahaya, berhenti, larangan, dan kebakaran. Digunakan untuk biasanya alat pemadam kebakaran,
lokasi alat pemadam kebakaran, alarm kebakaran, dan hidran. Untuk tanda larangan masuk ini seperti dilarang masuk, dilarang merokok, dilarang menyalakan api, dan juga tombol darurat. Itu biasanya tombol berhenti darurat. Lalu biasanya digunakan juga di area berbahaya tinggi seperti penanda area yang sangat berbahaya. Selanjutnya untuk warna kuning, makna warna kuning ini yaitu waspada, hati-hati, bahaya sedang, resiko potensi bahaya. Untuk penggunaannya biasanya sebagai peringatan bahaya, yaitu hati-hati, seperti awas benda jatuh, awas licin, dan biasanya digunakan sebagai pembatas area, yaitu pita kuning hitam untuk area kerja yang sedang berjalan atau area yang perlu kewaspadaan. Untuk penggunaan di rambu peralatan itu sebagai peringatan pada mesin atau peralatan yang memerlukan perhatian khusus, di mana sebagai ancaman fisik juga, di mana yaitu bahaya tersandung, terjatuh, terpukul, radiasi atau bahaya biologi. Untuk warna biru, maknanya sebagai kewajiban, instruksi, atau tindakan wajib. Biasanya digunakan sebagai tanda kewajiban, yaitu seperti wajib menggunakan APD, wajib menggunakan masker, wajib mematuhi prosedur. Untuk lokasi informasinya biasanya sebagai penunjuk arah ke fasilitas K3, misalnya pos P3K atau tempat berkumpul. Selanjutnya warna hijau memiliki makna aman, pertolongan pertama, jalur evakuasi, informasi darurat, atau keluar, di mana penggunaannya biasa digunakan di jalur evakuasi, petunjuk arah keluar darurat. Untuk lokasi peralatan darurat biasanya ada di lokasi P3K, lalu emergency shower, dan sebagai titik kumpul atau area aman juga. Untuk warna putih memiliki makna informasi umum, arah kebersihan. Biasanya digunakan pada rambu sebagai warna latar belakang untuk simbol atau teks pada rambu-rambu lain, atau sebagai warna tulisan pada latar belakang warna lain. Biasanya digunakan di jalur lalu lintas pekerja, di mana garis putih sebagai penanda jalur aman untuk pejalan kaki. Selanjutnya jenis dan bentuk rambu K3. Rambu K3 dirancang dengan bentuk dan simbol grafis yang mudah dikenali secara universal, melampaui hambatan bahasa. Untuk lampu larangan, bentuknya itu lingkaran dengan garis miring diagonal dari kiri ke kanan bawah. Biasanya warnanya latar belakangnya putih, simbol hitam, bingkai, dan garis diagonal merah. Contohnya, gambar rokok dicoret, gambar orang masuk dicoret, dilarang masuk, lampu peringatan, warning signs. Untuk bentuk yang selanjutnya segitiga sama sisi. Warnanya itu latar belakangnya kuning, simbol hitam, bingkai hitam. Contohnya tanda seru itu biasanya pertanda bahaya umum, gambar tengkorak bahaya racun, gambar percikan api mudah terbakar, gambar petir bahaya listrik, dan lain sebagainya. Untuk bentuk lingkaran dengan warna latar belakang biru, simbol putih, itu contohnya gambar helm, berarti pertanda wajib memakai helm, gambar kacamata wajib memakai pelindung mata, gambar masker wajib memakai masker, dan lain sebagainya. Untuk bentuk persegi atau persegi panjang dengan latar belakang hijau, simbol putih, itu contohnya panah arah keluar, itu jalur evakuasi, tanda palang merah itu lokasi P3K, gambar orang di pintu itu pintu keluar darurat, dan lain sebagainya. Untuk bentuk yang terakhir persegi atau persegi panjang dengan warna latar belakang merah dan simbol putih, itu contohnya gambar alat pemadam api, berarti lokasi alat pemadam api, lalu gambar api berarti itu titik kumpul. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab perencana. Yang pertama ada di fase perencanaan atau core planning activities. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan dan tujuan, yaitu menganalisis situasi saat ini dan masa depan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau peluang. Lalu yang kedua, peneliti dan analisis, melakukan riset mendalam terhadap tren, regulasi, teknologi, pasar, demografi, atau faktor lain yang relevan. Lalu juga menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT analisis. Yang ketiga, pengembangan strategi dan solusi, merumuskan berbagai alternatif strategi atau solusi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, untuk fase ini yaitu penyusunan rencana detail. Selanjutnya fase komunikasi dan koordinasi.
Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama komunikasi rencana, menyajikan dan mengkomunikasikan rencana kepada stakeholder terkait manajemen, tim, klien, masyarakat dengan cara yang mudah dipahami, lalu mendapatkan persetujuan dan buy-in dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, koordinasi dan fasilitasi, mengkoordinasikan berbagai pihak atau departemen yang terlibat dalam pelaksanaan rencana, memfasilitasi diskusi, lokakarya, atau rapat untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Selanjutnya fase ketiga yaitu fase pelaksanaan dan pemantauan. Yang pertama pengawasan pelaksanaan, memantau kemajuan dan pelaksanaan rencana secara berkala untuk memastikan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi. Yang kedua evaluasi kinerja, yaitu mengukur kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Lalu mengevaluasi efektivitas strategi atau solusi yang diimplementasikan. Yang ketiga penyesuaian dan perbaikan, yaitu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan, melakukan penyesuaian atau revisi terhadap rencana jika diperlukan dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Fase yang selanjutnya, tanggung jawab umum. Yang pertama, berpikir strategis dan kritis, mampu melihat gambaran besar, mengidentifikasi peluang, dan memecahkan masalah secara logis. Yang kedua, manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang ketiga, kepatuhan, memastikan bahwa semua rencana dan aktivitas mematuhi peraturan, hukum, dan standar yang berlaku. Yang keempat, yaitu inovasi, mendorong pemikiran baru dan solusi kreatif untuk menghadapi tantangan. Yang kelima, dokumentasi, yaitu membuat dan memelihara semua dokumen perencanaan, laporan kemajuan, dan catatan terkait. Yang keenam, pengembangan profesional, terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan di bidang perencanaan masing-masing. Yang selanjutnya, sanksi untuk pelanggaran ketiga. Dasar hukum utama itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini adalah undang-undang pokok yang mengatur K3. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan terkait K3 sebagai bagian dari hak pekerja. Yang ketiga Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Menteri terkait K3 spesifik seperti Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Yang terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP untuk kasus-kasus yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Contoh penerapan sanksi itu yang pertama, sebuah proyek konstruksi tidak menyediakan APD yang lengkap. Pengawas ketenagakerjaan dapat memberikan teguran tertulis dan perintah perbaikan. Jika tidak dipatuhi, bisa berlanjut ke penghentian sementara pekerjaan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua yaitu ada pekerja yang meninggal dunia karena terjatuh dari ketinggian akibat tidak dipasangnya jaring pengaman dan pengawas tidak melakukan pengawasan yang memadai. Penanggung jawab proyek atau manajemen perusahaan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan KUHP pasal 359 atau 360 Jungto pasal 361 selain kemungkinan sanksi administratif dan tuntutan perdata dari ahli waris. Contoh yang terakhir yaitu sebuah perusahaan kontraktor berulang kali melanggar standar K3 dan tidak mengindahkan perintah perbaikan, izin usaha atau sertifikasi K3 perusahaan tersebut dapat dicabut.